Konsistensi kita berharap di Bapeda juga punya ini ya, punya soal evaluasi yang tentu perlu dilakukan Bapak. Apakah misalnya anggaran yang digunakan ini terus dikawal hingga ke desa dan desa juga menggunakan ini untuk perbaikan lingkungan. Saya pikir kemarin saya yakin ya di slide-nya studi yang dilakukan di Abdia, Pak Faisal bisa mendapatkan insight ya, di mana teman-teman peneliti sudah tumbuh bersama Bapak bagaimana insentif tadi juga untuk mendukung desa tropik ya dan beberapa hal lainnya, dan itu cukup dianggap berkontribusi untuk peningkatan kinerja lingkungan. Dan kemarin itu sudah terjelaskan adalah apa yang sudah dikeluarkan oleh swadaya Kota Sabang. Dan juga hari ini cukup awal dan cukup menarik dinamikanya, dan tentu banyak hal informasi yang bisa kita saling sharing, dan kami juga untuk tim bisa menyerap apa permasalahan yang terjadi di kabupaten kota. Yang tadi juga diskusi terakhir yang sangat alot dengan Pak Firman ya, dengan Pak Firman dari disampaikan bahwa Pak Faisal Aceh Utara semangat ya Pak ya. Jadi sebenarnya kami yakin bahwa Bapak Ibu di Kabupaten Kota tidak keberatan sebenarnya dengan pengembangan pola KP dan KI ini. Hanya saja mungkin skemanya. Dan yang kami tangkap dari diskusi kita sesi yang terakhir ini, ada semacam kekhawatiran. Dananya nanti kita akses dari mana? Ya kan Pak ya? Ya Pak Faisal begitu ya. Nah, menariknya seperti Kota Sabang, skemanya adalah BKK. Dengan adanya BKK, pasti asumsi kita ada penambahan dana lain untuk desa selain ADG-nya. Ya begitu Pak. Nah, itu yang kita tangkap. Tapi menurut kami yang kami lakukan oleh Abdia itu juga sebenarnya sudah sangat bagus. Artinya kita mengefektifkan, memaksimalkan penggunaan dana desa yang ini sebenarnya juga sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa. Jadi tidak ada pertentangan, tapi mungkin skemanya yang harus nanti kemudian kita diskusikan lagi bagaimana dan sistem apa yang akan cocok kita gunakan ataupun tepat kita gunakan nanti di kabupaten. Kemudian
terkait dengan pemberian award ini sebenarnya dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja kita, kinerja provinsi yang juga kinerja dari kabupaten kota, karena apapun yang dilakukan oleh provinsi itu juga harus didukung ataupun ditunjang oleh kinerja kabupaten kota. Tidak akan mungkin provinsinya mendapatkan kategori terbaik ataupun bagus kinerjanya apabila kabupaten kota tidak mengikutinya dengan nilai. Jadi kolaborasi sinergitas itu sangat diharapkan dan mudah-mudahan dengan pengembangan pola TAP ini kita dapat meningkatkan kinerja kita terutama dalam menjaga ekologi ya, terkait dengan lingkungan hidup, karena bagaimanapun Aceh merupakan daerah yang memiliki area hutan yang sangat bagus dan masuk dalam kategori kalau nggak salah saya 5 besar ya Pak Galang ya untuk di Indonesia. Nah mudah-mudahan ini dapat terus kita tingkatkan nantinya kinerja yang berbasis pada ekologi. Kemudian juga harapan kami adalah bagaimana pola-pola yang sudah mulai kita kembangkan untuk bisa kita implementasikan juga, kita replikasi pada kabupaten kota yang lain, menyesuaikan dengan kondisi kita di daerah nantinya. Nah, yang menjadi pilot ataupun yang telah didampingi kemarin itu ada Kota Sabang dan Akia. Mudah-mudahan nanti akan ada kabupaten-kabupaten kota lainnya yang dapat mereplikasi kebijakan TAP ini. Lebih lanjut, lebih detailnya nanti bisa didiskusikan pada pertemuan-pertemuan yang lebih intens. Yang penting kita berkomitmen untuk menjaga lingkungan hidup dan juga hutan yang sudah kita miliki. Bapak Ibu, mungkin itu beberapa hal yang dapat kami catat dalam pertemuan kita selama 2 hari ini. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, acara seminar dan lokakarya kebijakan insentif lingkungan hidup di Aceh dengan resmi kami nyatakan ditutup. Semoga pertemuan kita 2 hari ini memberikan manfaat untuk kita semua, dan kami atas nama panitia dan juga mewakili teman-teman dari tim penilai TAP Aceh mohon maaf jika ada kekurangan, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.